Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa kembali dalam acara Ngopi, ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Ini adalah bentuk inovasi dari tim Kanwilkumham NTB dalam rangka mencari inspirasi dan aspirasi dari pihak eksternal Kanwilkumham NTB. Dan alhamdulillah Kanwilkumham NTB selalu kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa. Hari ini kami kedatangan tamu dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya nggak usah memperkenalkan diri, biar beliau nanti yang langsung memperkenalkan diri. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Haris. Saya manggilnya apa ini? Adinda aja. Adinda. Oke. Adinda. Siap. Ini adalah acara ngopi kita. Ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Agar Kanwilkumham NTB mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya Adinda perkenalkan dulu, baru nanti kita ngobrol. Sejauh ini mulai dari awal karier sampai sekarang pada posisi di anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, itu ceritanya gimana itu? Kenalin dulu tapi. Ada tersesatnya sedikit. Terima kasih banyak nih ke Pak Kanwil, Pak Haris, Kakanda juga karena beliau juga aktivis juga ternyata. Amin. Kami mendengar cerita background dari Pak Haris ini. Nama saya Agus Hilman, Pak Haris dari asli sini, dari asli Lombok, dari di Ampenan di Pejero lahir saya. Cuma hanya mungkin dibilang hanya SD saja di sini, Pak Haris. Saya SMP dan SMA di Jawa, di Jawa Timur tepatnya, di pondok, mungkin saya nakal dulu ya, pondok gitu. Terus kemudian kuliah di Jogja, S1, terus sampai S2 di UI. Nah terus kebetulan pas di Jakarta diberikan kesempatan untuk sebagai tenaga ahli pada saat itu di wakil ketua DPR di DPR RI sekitar tahun 2000. Tapi sebelumnya sih pernah sempat sebelum ke DPR pernah sempat di Metro dulu. Di Metro waktu itu sebagai tim riset untuk program Tutis Dialog kannya Tisna Winata waktu itu hostnya. Terus sama Demokrasi. Demokrasi itu parodi itu ya, parodi Demokrasi dengan Mas Iwel pada saat itu. Hanya sebentar sih, nggak terlalu lama. Habis itu ke DPR, wakil ketua DPR pada saat itu, dan sampai akhirnya saya putuskan kan udah lama kan jadi Jakarta, karena kalau mungkin mental merantau nih harus ditempat lagi. Betul. Ternyata balik lagi ke Lombok. Akhirnya daftar di KPU, diterima, akhirnya baru ke Provinsi NTB gitu. Nah, ya, alhamdulillah sekarang diberikan tugas untuk menjalankan tugas di KPU NTB dan sebagai ketua divisi sosialisasi. Nah, kebetulan bagian seperti perpodcastan ini memberikan inspirasi ini. Amin. Banyak memberikan inspirasi di Kumham ini yang kami merasa bahwa luar biasa. Pak Kanwil. Mungkin ini yang itu saja yang bisa sebagai awal perkenalan. Terkait dengan apa yang dilakukan, bahwa wilayah NTB itu mulai dari Mataram sampai ke Bima itu masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentu ini menyangkut juga tugas yang harus diemban oleh KPU dalam rangka menyukseskan hal-hal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi KPU. Sebetulnya sejauh mana teman-teman di KPU itu mempersiapkan diri melayani masyarakat ini agar seluruh haknya itu betul-betul bisa terwujudkan aspirasinya, keinginannya dalam membangun wilayah Nusa Tenggara Barat ini melalui hak pilihnya. Ya betul, memang jadi di kita ini kan sebenarnya ada, kalau di
secara kuantitas pemilih itu kita kan kalau tahun 2019 sekitar 3,6 juta ya, 3,6 juta pemilih yang mungkin akan terus bergerak di sampai di 2024 ya, mungkin bisa sampai bisa jadi akan sampai di 4 jutaan bisa jadi. Karena kami juga tadi sudah barusan tadi pagi kami berkoordinasi berkaitan dengan data pemilih berkelanjutan. Memang pemenuhan hak pilih ini menjadi tanggung jawab yang paling utama bagi penyelenggara pemilu, karena tugas kami adalah memenuhi hak pilih gitu ya. Dan kami juga terus tugas kita juga, kami juga selain memenuhi hak pilih juga bagaimana agar masyarakat menggunakan hak pilih yang sudah kami perjuangkan untuk pemenuhan hak pilih itu. Nah, yang paling utama memang pemenuhan hak pilih ini. Nah, salah satu langkah kami di KPU Provinsi NTB dan memang menjadi kebijakan secara sentral di KPU RI juga ada namanya data pemilih berkelanjutan. Jadi data pemilih berkelanjutan ini adalah dalam upaya untuk terus memutakhirkan data pemilih agar upaya ini juga terus berkesinambungan terus. Berapa jumlah yang meninggal dunia, berapa pemilih yang baru, dan ini kita update setiap bulan. Kita update setiap bulan, dan kita juga berkoordinasi terus dengan seluruh stakeholder yang ada. Jadi kegiatan kita dalam upaya untuk melakukan perlindungan hak pilih ini adalah melalui data pemilih berkelanjutan dengan strategi kita melakukan kegiatan kolaboratif dengan seluruh stakeholder yang ada. Stakeholder utama kita itu adalah data tentu di Dukcapil, tapi selain itu juga kami terus membangun dengan beberapa institusi yang terkait, misalkan dari TNI Polri, misalkan ini berkaitan dengan ada mungkin dari penduduk kami di NTB yang baru menjadi anggota TNI Polri, atau mungkin ada yang sudah pensiun, karena kan kalau sudah menjadi anggota TNI Polri dia tidak punya hak lagi untuk memilih. Tetapi bagi yang sudah pensiun dia juga bisa hak memilih. Nah, ini kami bukan data itu. Nah, selain itu juga tempat institusi pendidikan misalkan, jadi SMA, aliyah dan sebagainya, atau mungkin di beberapa yang institusi yang aliyah yang ada di naungan pondok pesantren misalkan, yang ini berkaitan dengan adanya pemilih baru yang usia 17 tahun dan sebagainya. Nah, memang ini yang langkah kita yang terus kita lakukan, gerakan yang sampai di bawah dan penyadaran itu berkaitan dengan data pemilih ini. Kami juga mengakui banyak juga hambatan, masih banyak juga beberapa hambatan yang kita lakukan. Misalkan hambatan mungkin berkaitan dengan perlu ada penguatan satu data misalkan terkaitan dengan data pemilih ini, atau mungkin juga hal-hal teknis koordinasi kita dengan masing lembaga gitu ya. Dan di beberapa tempat juga yang kami rasakan juga ketika penyelenggaraan pemilu juga ada juga beberapa kelompok juga hambatan kita juga selain hal yang teknis koordinasi seperti itu, ada juga yang kadang-kadang sifatnya ideologis. Nah, ini yang menarik ini Pak Kanwil. Misalkan ada satu tempat misalkan ketika dalam tahapan dulu kita refleksikan di pada pemilu yang lalu ya, kalau misalnya kami temukan misalkan di satu daerah di Bima ya, di Bima itu ada satu komunitas yang memang tidak mau didata pemilihnya, karena problemnya adalah mereka menganggap demokrasi itu bukan bagian dari Islam. Demokrasi itu togut mungkin ya. Nah, sehingga ketika mereka didata pemilih, mereka menolak. Nah, ini jadi tantangan hambatan kami. Nah, tentu yang kami lakukan dalam upaya melindungi hak pilih ini kadangkala benturan kami hambatannya bukan karena faktor teknis atau koordinasi atau regulasi, tetapi kadangkala hal-hal sifatnya ideologis. Nah, ideologis ini kadang-kadang kan kita butuh ada treatment khusus untuk melakukan pendekatan itu. Ya seperti itu yang kita hadapi. Ini kita tentu mempersiapkan di tahun 2024, di mana pesta demokrasi akbar kita ini harus betul-betul kita lakukan secara terencana, terprogram dengan baik. Insya Allah pelaksananya juga akan menjadi baik. Amin. Mudah-mudahan. Kan kita selalu berprinsip bahwa perencanaan yang baik itu tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Maka dari itu ada hal yang konkret sebetulnya yang ingin saya tanyakan. Kalau dari segi teamwork dari KPU di wilayah NTB itu kekuatannya sejauh mana dalam rangka
pasti masyarakat itu permintaannya itu semakin hari bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah. Betul. Kita kasih 1 minta 2, kita terus begitu. Nah, betul. Kesiapan institusi KPU untuk melihat perkembangan masyarakat, dinamika masyarakat yang seperti apa untuk tahun 2024? Ya, untuk tahun 2024 memang betul memang. Jadi banyak hal. Yang pertama, ini kan kita masih belum masuk tahapan pemilu. Jadi ada ruang kosong ini kita lakukan pertama penguatan kelembagaan. Jadi penguatan kelembagaan ini dalam artian bahwa ada beberapa yang kita penguatan pertama dari segi organisasinya, dari sistemnya. Terus yang kedua itu penguatan dari aspek penguatan dari sumber daya kita. Nah, sumber daya manusia kita yang ini memang ini jadi ruang kita untuk melakukan penguatan di internal dalam menghadapi problematika yang akan kita hadapin. Nah, terus selanjutnya adalah kita memang sudah melakukan pemetaan yang kemungkinan apa yang akan kita hadapin di pemilu 2024. Apalagi pada pemilu 2024 sampai hari ini kita masih belum bisa memastikan apakah pada tahun 2024 itu pandemi berakhir atau tidak. Nah, ini juga kita sedang terus kita melakukan kajian dan evaluasi. Apalagi kemarin kita kan sudah melaksanakan pilkada atau pemilihan di 2020 yang itu dalam suasana pandemi. Nah, tantangan-tantangan ini yang kita coba petakan bersama, dan ini kita coba tadi itu kita lakukan penguatan organisasi, dan kedua kita melakukan penguatan di sumber daya manusia kita, pemetaan itu. Karena di tahun 2024 yang tadi selain dari pandemi, kalau pengalaman dari tahun 2019, karena problemnya besok ini kan 2024 ini yang kita hadapin yang mungkin agak sedikit besar. Ada, kalau menurut saya pribadi ini Pak Kakanwil, itu ada 3 utama yang mungkin kita akan hadapin cukup kita hadapin itu. Yang pertama berkaitan tadi yang pandemi. Pandemi ini kita masih belum tahu besok ini apa 2024 betul atau tidak. Terus yang kedua, pada pemilu 2024 ini dilaksanakan pada tahun yang sama serentak pemilu dan pemilihan atau pilkada. Itu kita melaksanakan tahun 2024. Jadi tentu tingkat kerumitannya akan jauh lebih tinggi, dinamika politiknya akan jauh lebih tinggi yang dibanding tahun 2019 yang kita hanya melaksanakan pemilu saja, pilpres dan pileg. Tetapi tahun 2024 pada saat ini masih pembahasan Pak Kanwil, apakah pemilunya di Februari atau di April atau di Mei masih belum tentu. Tetapi yang jelas di tahun besok, di tahun 2024. Nah, di bulan November kita akan melaksanakan pemilihan pilkada. Nah, sehingga praktis di tahun yang sama ini kerja kami sebagai penyelenggara luar biasa terkuras, energi dan sebagainya di situ. Itu tantangan kita yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau mengacu di tahun 2019 itu adalah disrupsi informasi. Nah, ini kan tentu tahun 2024 di mana pemilih kita semakin terkoneksi dengan media sosial. Di mana gap antara tahun 2019 dengan 2024 masyarakat yang menggunakan media sosial yang terkoneksi dengan internet ini kan semakin tipis. Nah, kalau kita mengacu di tahun 2019 kita menghadapi banyak hal, terutama misalkan misinformasi gitu ya, hoax dan sebagainya itu. Dan itu kadangkala tidak hanya berpengaruh terhadap citra atau hasil legitimasi, tetapi kadangkala juga berpengaruh terhadap mentalitas dari penyelenggara kita. Nah, tekanan yang cukup besar gitu, dianggap misalkan disuntik makan macam-macam. Nah, itu misalkan pada saat tahun 2016 kotak suara belum dicetak saja sudah dihembuskan bahwa 2 juta sudah dicoblos, dicetak saja belum gitu kan. Bahkan benar. Ini yang aspek ini yang kami merasa akan tahun 2024 cukup besar. Nah, melihat tantangan tantangan tadi yang saya sebutkan, 3 arus utama tantangan itu, maka mulai hari ini memang di KPU sudah mulai menata itu. Misalkan dalam menghadapi disrupsi informasi itu, problem-problem yang akan dihadapi itu, kita sudah mulai menata bagaimana penguatan melek media kita. Kita coba melakukan penguatan misalkan seperti medsos, terus kemudian penguatan di aspek kayak podcast begini. Pokoknya kita mulai aware berkaitan data-data, berkaitan upaya itu. Jadi gitu. Itu sih yang namanya luar biasa. Jadi pemirsa, Anda bisa melihat apa yang
disampaikan pada hari ini di YouTube kami, YouTube Kemenkumham NTB. Yang kedua, ada 3 hal dari intisari dari pembicaraan kita pada hari ini. Yang pertama, adinda saya ini ternyata seorang yang memiliki komitmen yang tinggi, upaya membangun daerahnya sendiri. Ini menjadi inspirasi bagi kita, jajaran Kanwil Kumham NTB, upaya kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik di wilayah kita, di kampung kita. Ini merupakan sangat luar biasa yang harus kita terjemahkan, bahwa niat yang baik di dalam diri kita untuk membangun negeri kita sendiri, ini harus kita tunjukkan. Yang kedua, dalam melaksanakan aktivitas, tujuan, cita-cita yang mulia yang ingin kita mengabdi kepada masyarakat, pasti ada hambatan, pasti ada kendala. Tujuan, keinginan belum tentu terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semangat, komitmen yang tinggi dengan berbagai upaya kolaborasi, sinergitas, ini tetap harus kita jalankan. Beliau tadi mengatakan banyak sekali hambatan-hambatan untuk menuju demokrasi. Tetapi upaya itu selalu beliau tunjukkan, selalu diwujudkan oleh teamworknya KPU. Dan ini menginspirasi kita. Kekuatan sinergitas itu, kegiatan komitmen, semangatnya untuk tetap membangun diri kita semakin baik meskipun ada kendala yang ada di dalamnya. Maka mari sama-sama kita wujudkan itu semua. Yang ketiga adalah mitigasi risiko. Di tahun kemarin kita gagal, bukan berarti kita kalah, tetapi kita harus mengoreksi diri kita sebaik-baiknya terhadap kekurangan kita, sehingga kita tidak bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Hasil dari mitigasi risiko di tahun sebelumnya harus kita buat sedemikian baik sehingga kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita ke depan dengan lebih baik. Semangat ini harus kita bangun di teamwork kami Kumham Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.